Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya dan kawan-kawan untuk bisa berjumpa dengan ikhwah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam perlindungan, di dalam penjagaan Allah, dan di dalam rahmat Allah, insya Allah. Para ikhwah, nama saya Mauludin Akhyar, mantan wakil 4. Nama haji saya Abdullah Mabrur. Sudah menjadi adat di dalam jamaah. Selesai haji, bikin nama baru. Nama yang islami. Abdullah Mabrur. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, saya bisa hadir di tempat ini untuk berjumpa dengan para ikhwah, para saudara-saudara di dalam agama Allah, saudara di dalam sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, memberi pertolongan untuk senantiasa kita istiqomah di atas sunnah ini sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Saya berbahagia sekali di sini para bapak. Saya bisa berjumpa kembali dengan guru saya juga, Bapak Fathur Rahman. Bapak Fathur Rahman guru saya di Jambi. Beliau yang memberi saya semangat untuk mondok tahun 79. Tahun 79, posisi saya kelas 4. 79 sampai 2008. Jadi alhamdulillah saya di jamaah 30 tahun. Dan saya sempat menjadi MT, Mubalik Tugasan, di Madura, Pamekasan, selama 2 tahun. Alhamdulillah, saya betah dan kerasan di Madura walaupun orang bilang makan jagung. Tapi alhamdulillah tidak. Mubalik waktu itu 7 bulan sudah boleh pulang. Sudah boleh pindah tugas ke tempat lain. Saya kirim surat ke Bapak Mungkasib sebagai ketua Mubalik. Dijawab surat saya, dibalas. Mubalik Mauludin dipersilakan kembali ke pusat untuk tugas lagi. Tapi saya ditahan oleh imam daerah. Ditahan sampai 2 tahun. Kemudian tahun 82 Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah, beliau wafat. Kemudian Amir digantikan oleh Bapak Abdul Zahir. Dan beliau, Bapak Abdul Zahir, membuat ijtihad mengangkat Mubalik Pakubumi. Saya dibawalah ke pusat untuk menjadi Pakubumi. Jadi bapak-bapak jangan sembarangan dengan saya. Saya ini keras Pak, ini saya Pakubumi Pak. Ya, ya, Pakubumi. Ya. Bukan sembarangan Pak. Bapak cari, ya. Mungkin ada Pakubumi itu kalau orang mau buat jembatan. Tapi ini bukan Pakubumi itu. Pakubumi untuk meneruskan perjuangan jamaah ila yaumil qiyamah. Itu maksudnya Pakubumi, Pak. Digembleng, ya. Suruh tirakat, nggak boleh cengeng. Nah, itu makanan kita sehari-hari. Betul, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah, saya bisa menjalani tugas-tugas itu. Menjadi Pakubumi. Alhamdulillah, saya tidak pernah
dikafarohi, suruh tobat karena melanggar, atau suruh ya pokoknya yang bentuknya kafaroh karena tobat, karena bersalah, alhamdulillah tidak. Tahun 93 saya diberi hadiah oleh Bapak Abdul Zahir rahimahullah, diberi hadiah haji tahun 93. Waktu itu yang diberangkatkan 3 orang. Tahun 92-nya 3 orang juga. 93 gelombang kedua 3 orang, saya, Mas Khalil, dan Mas Erwin. Setelah selesai haji, saya bikin surat permohonan kepada Bapak Abdul Zahir. Bapak Amir, saya minta izin untuk tinggal di rumah Hud untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau tanda tangan mengizini. Saudara Mualuddin diberi izin untuk tinggal di rumah Hud untuk menghafalkan Al-Quran, para pengurus supaya membantu. Tapi hanya sebatas di rumah Hud. Saya ndekem di rumah Hud, tidak menginjak jalan, tidak menginjak tanah 8 bulan. Selesai haji sampai Ramadan. Kita sembunyi, ya, saya sembunyi di Hud, di musola di lantai 3. Nggak punya teman. Temannya hanya sama Pak Mujiono. Hanya berdua. Kalau Pak Mujiono pergi keluar, ya sudah tinggal sendiri. Nanti kalau hari Jumat ada orang umroh, baru ada temannya. Ya. Iya. Paku bumi ini. Ya. Alhamdulillah 93 sampai haji lagi 94. Saya pulang ke Kediri, masuk ya. Gemblengan lagi. Ya, menjadi pengajar di Kediri terus sampai 2008. 2004 saya diangkat oleh Pak Zahir menjadi wakil 4 tanpa musyawarah dan tanpa memberitahu memanggil saya. Tiba-tiba sudah ditulis SK-nya, dibacakan di depan pengurus. Tahun 2004 saya menggantikan Bapak Kastaman, salah seorang wakil 4 yang meninggal. Saya diangkat oleh Pak Zahir oleh ilham beliau sendiri. Alhamdulillah kita di dalam jamaah sudah dimantapkan supaya selalu karena Allah. Karena Allah itu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Begitu Pak ya? Nggak lupa ya? Jangan lupa. Kita itu beribadah, kita apapun dapuannya, supaya selalu mengharapkan pahala, wajah Allah, rahmat Allah, surga, dan sengaja menghindari siksa Allah dan murka Allah. Setelah itu para bapak di dalam jamaah, ya karena saya Sakdermo dan kita semuanya paham memang suruh diperintah supaya Sakdermo, maka kita harus sabar di dalam sabilillah. Sabar dalam sabilillah. Ya, siang malam, pagi, sore, panas, dingin, sabar dalam sabilillah. Walaupun ya yang kita hadapi bermacam-macam. Karakternya manusia bermacam-macam. Ada yang suka bikin ketawa, ada yang bikin kesal, tapi kita suruh sabar. Kita jalani itu semua, alhamdulillah. Dan kita disuruh
supaya selalu berdoa minta kepada Allah keimanan supaya tetap dalam jamaah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita baca terus setiap kita berdoa. Selesai sholat, selesai membaca Al-Quran, baik baca Al-Quran sendiri maupun sholat waktu sambung, itu baca itu. Kenapa? Karena yakinnya bahwa jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka adalah menetapi Quran hadis jamaah. Nggih napa nggih? Nggih. Iya. Itu pasti itu. Kita disuruh sabar. Suruh sabar. Dan kita disuruh saling mengingatkan. Jangan sampai jamaah itu seperti ayam mati kelaparan padahal dia di lumbung padi. Atau jangan mati kehausan ya seperti bebek padahal dia berenang di sungai. Itu kan namanya bodoh ya. Nah begitulah. Semua nasihat itu pemantamat itu kita resapi. Supaya memurnikan Quran dan hadis secara teori dan praktek. Teorinya mengaji Al-Quran dan hadis. Prakteknya mengamalkan Quran hadis. Pas banget itu. Nasihat itu pas banget. Sungguh benar. Iya. Dan itulah doa kita. Doa kita setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Dulu keterangannya di jamaah ya begitu saja, cukup. Lurus-lurus saja. Lalu apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Para bapak dan hadirin sekalian, doa ini sudah kita baca dengan sungguh-sungguh dan memang kita mengharapkan mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Jadi kalau begitu kita jangan mengingkari, jangan menunda-nunda kebaikan ketika kebaikan itu sudah ditampakkan oleh Allah di depan kita. Sudah puluhan tahun kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sekarang jalan lurus itu tampak sudah. Sudah jelas. Maka setelah jelas itu jangan maju mundur. Maju terus. Jangan mundur. Karena orang yang maju kepada jalan yang benar itu orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mundur atau tengah-tengah, tidak maju tidak mundur, itu tidak baik. Tidak baik. Termasuk kurang mensyukuri nikmat Allah. Kalau kebaikan itu, kebenaran itu sudah jelas, terang benderang di depan mata kita. Lalu kita mau nyomot itu kok gimana ya? Nah, gitu, ragu-ragu gitu. Ini namanya menunda-nunda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Seandainya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka sungguh itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa asyadda tathbita, dan sungguh perbuatan tersebut adalah lebih menguatkan, lebih mengokohkan keimanannya.
Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan sungguh kami akan beri mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wa lahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami tunjukkan mereka jalan yang lurus. Ini para bapak dan hadirin sekalian, kalau kita segera mengambil apa yang ditampakkan Allah kepada kita, itu sungguh sangat baik. Dan itu sungguh sangat akan menjadi kekokohan pendirian kita. Dan sungguh akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana gambarannya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama pahalanya orang yang berinfak sedekah ke dalam sabilillah sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah. Beda pahalanya, Pak. Kalau orang itu sedekah infak fi sabilillah sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah, lebih besar yang sebelum Fathu Mekah. Para bapak, para ikhwah sekalian, sekarang kita hijrah dari suatu keburukan, kesesatan, menuju kepada hidayah, kepada sunnah. Maka sungguh itu kebaikan. Kita jangan membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membatasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hanya sakdarmo saja, melangkah. Tapi Allah lah yang semuanya itu, yang akan memberikan pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agamanya, maka Allah pasti menolong kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Disuruh kita menjaga diri kita dari neraka. Disuruh kita menjaga keluarga kita dari neraka. Disuruh. Jangan ditunda-tunda. Para bapak dan ikhwah sekalian, ada orang yang sangat bandel sampai membunuh 99 manusia. Setelah membunuh 99 manusia, Allah memberikan ilham kepadanya untuk tobat. Maka dia cari orang yang dianggap alim. Tanya kepada orang ini. Saya telah membunuh manusia 99. Saya mau tobat. Apakah saya masih bisa tobat? Kata orang ini, karena dia menjawab tanpa ilmu, kamu sudah tidak bisa tobat. Sudah tertutup pintu tobat bagi kamu. Maka orang yang menjawab ini dibunuh sekalian. Maka lengkaplah menjadi 100. Tetapi setelah itu, dia tidak berhenti. Masih nyari lagi. Nyari lagi, alhamdulillah. Allah memberikan taufik ketemu betul ulama. Dia sampaikan kepada ulama. Wahai Syekh, saya telah membunuh 100 manusia. Saya menyesal, saya mau bertobat. Apakah saya bisa bertobat? Apakah saya punya pintu tobat? Kata syekhnya, karena memang betul alim. Apa yang menghalangi kamu dari tobat? Apa yang menghalangi tobatmu untuk diterima? Yakni, tetap tobat itu terbuka untuk kamu. Selebar-lebarnya. Akan tetapi kamu supaya hijrah dari kampungmu itu ke kampung sebelah
yang di situ orang-orang soleh. Beribadahlah kamu di situ bersama mereka, bersama orang-orang yang soleh. Maka langsung dia laksanakan perintah alim ini, ulama ini. Dia tinggalkan kampungnya menuju ke tempat orang-orang soleh. Di perjalanan, qadarullah wa ma syaa fa'al, orang ini meninggal dunia. Diterangkan dalam hadis Bukhari bahwa rajul ini mati di tengah-tengah. Antara kampungnya dengan kampung yang dituju, itu di tengah-tengah. Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut. Kata malaikat rahmat, ini orang ini masuk surga. Saya yang berhak membawanya ke surga. Kata malaikat azab, tidak. Orang ini belum tobat, baru mau tobat. Baru pergi. Maka dia tetap masuk neraka. Maka bertengkar, ya, berselisih dua malaikat ini, lapor kepada Allah. Bagaimana ya Allah menghukuminya? Kata Allah, lihat, diukur dulu jaraknya jauh mana. Kalau jauh kampung yang ditinggalkan, lebih dekat kepada kampung yang soleh, maka berarti itu surga. Kalau masih jauh tempat orang yang soleh, masih dekat dengan kampungnya yang dia tinggalkan, berarti dia ke neraka. Ternyata diukur sama persis. Ya Allah, sama ini. Di sini 1 kilo, di sini 1 kilo. Lalu bagaimana ya Allah? Kata Allah, Allah berfirman, lihat kemana jatuhnya, menghadap kemana. Ternyata jatuhnya menghadap ke kampung yang orang-orang soleh. Maka kata Allah, masuk surga. Ini gambaran para bapak. Ketika kita sudah ditunjukkan, ini al-haq. Sudah jelas. Sudah tidak terbantah lagi. Paling bantahnya, ya pokoknya mangkuling ngono. Itu nggak bisa seperti itu, Pak. Hujah itu sudah terang. Al-Quran, Sunnah Rasul, kalam ulama itu sudah jelas. Nggak bisa dibilang mangkuling ngono. Maka ketika sudah jelas al-haq itu, ambil segera. Amalkan. Orang itu mau tengok kita atau nggak mau tengok, jangan anggap. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita dengan Allah punya urusan sendiri. Kita ini perlu cari pulihan. Perlu cari pulihan. Kita perlu membayar utang. Berapa puluh orang yang kita ajak baiat dulu. Berapa puluh orang yang kita ajak baiat. Perlu kita nasihati. Baiat yang seperti itu tidak benar. Baiat itu hanya satu, yaitu hanya kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, jadi kembali kepada doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para bapak, sebenarnya kalau kita dulu itu memang agak terbuka pikiran kita, tidak dipasangi kacamata kuda dan tidak tidak ditutup pendengaran kita. Insya Allah kebenaran itu sudah dari dulu. Tapi karena memang kita dipasangi kacamata kuda, tidak bisa mendengar, tidak boleh mendengar dari ulama, maka kita terkungkung. Karena dari doa ini saja kita sudah bisa koreksi sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari ayat ini saja sebenarnya kita itu sudah bisa sadar sebenarnya. Kalau kita mau teliti dan sedikit saja kita buka ayat itu, terus kita sebenarnya sudah dari dulu tinggalkan. Karena waktu kita ngaji mangkul, mangkul di kelompok kah, di desa kah, di daerah, bahkan di pusat kalau asrama, ya.
Ihdinas siratal mustaqim jelas kan itu. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Agama Islam, Al-Quran. Lalu lebih jelas lagi di depannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nah, alladzina an'amta alaihim siapa? Yaitu para minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Kita buka saja perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apakah Nabi dan para sahabatnya itu dulu kalau bersalah, apakah Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang bersalah di antara kalian supaya kalian menulis surat taubat. Akui kesalahan kalian. A, B, C, seterusnya. Setelah itu kalian supaya bayar kafarah. Pernah nggak bapak-bapak ngaji dari Al-Fatihah sampai Nas ketemu nggak dalil seperti itu? Nggak ada. Satu, sudah salah. Padahal dia mintanya jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Katanya mengikuti jalannya para sahabat. Tapi kok ini bukan jalannya sahabat kok malah wajib harus bertobat dengan ditulis. Salah satu. Dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan Rasulullah membaca Al-Quran sampai hatam. Bahkan beliau ketika tahun kematiannya tuh 2 kali hatam. Saya tanya para bapak, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebarkan belangko infak Ramadan tanggal 1 10.000, tanggal 2 Ramadan berapa? 10.000 lagi, tanggal 1 sampai tanggal 20 ini namanya infak Ramadan. Ketika tanggal 21 sampai selesai infak Lailatul Qadar. Saya tanya Pak, kan Bapak berdoa siratal ladzina an'amta alaihim, minta jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat itu. Apakah para sahabat pernah seperti itu Pak? Tidak. Gitu. Yang ketiga, contohnya 3 aja. Nggak usah banyak-banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak di Mekah masih melarat banget. Sampai hijrah ke Madinah sudah banyak jarahan. Kemudian banyak perang. Apakah Rasulullah pernah mewajibkan sahabatnya setiap bulan setor 10%? Pernah nggak Pak? Enggak. Jadi ini repotnya. Ini repotnya kita itu minta jalan yang lurus. Kita minta jalan sebagaimana yang dilakoni Nabi dan para sahabat. Orang-orang yang soleh, orang-orang siddiq. Tapi kita justru bikin jalan sendiri. Bikin jalan sendiri. Tidak mengikuti jalan yang sudah ada. Gitu. Padahal nasihat daerahan itu kan menyebutkan supaya saling mengingatkan, supaya saling jaga menjaga. Sampai pengurus itu dinasihati jangan menampilkan itu penampilan yang sangar. Kalau salah nanti royahnya nggak berani mengingatkan. Kan begitu Pak ya? Nah sekarang setelah ada masukan, ada ini kok malah pengurus pusat nggak bisa nerima masukan.
Nah, jadi dari situ kelihatan apa yang kita minta itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para sahabat, orang-orang yang soleh itu, ternyata kita tutup sendiri dengan karangan-karangan. Padahal kita dilarang membaca kitab karangan. Memang kitabnya itu berbahasa Indonesia. Satu-satunya jamaah setiap mendapat rezeki. Maaf ini kalau salah dikit. Sudah lama nggak deres. Satu-satunya jamaah kalau mendapat rezeki supaya memerlukan infak fisabilillah. Yang punya harta sekian 2,5. Yang punya harta sekian 5%. Yang punya harta sekian 7,5. Yang punya harta sekian 10%. Ini apakah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Bukan. Jadi kalau begitu, bagus mana iman kita ini dengan imannya para sahabat? Nah, itu alhamdulillah sudah jelas itu, Pak. Sudah jelas banget. Ya, jelasnya seperti ya siang hari. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Jelas sudah. Nggak ada yang samar. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Loh, ini firman Allah ini. Ada seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi ini berkata, wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab Allah. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat itu kami jadikan perayaan. Kami jadikan hari raya. Setiap tahun kami peringati. Umpama ayat itu turun untuk orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya turun untuk kamu. Aduh. Kata Umar, ayat yang mana? Kata orang Yahudi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam agama kalian. Itu semenjak ayat itu turun, Allah sudah menyatakan sempurna. Sudah sempurna. Tidak kurang, tidak perlu ditambah. Tidak lebih. Sunnah Nabi yang diamalkan Nabi itu masih banyak yang kita belum amalkan. Kenapa kita nambah-nambah yang nggak ada dalilnya? Alasannya, wah ijtihad. Ya, lihat dulu Pak, ijtihad itu apa? Ijtihad itu ketika warganya itu tidak semangat melaksanakan perintah Allah. Misal, banyak laki-laki yang ketinggalan sholat berjamaah. Itu perlu ijtihad. Kasih semangat itu warganya supaya rajin menetapi sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu perintah Allah sudah. Lah kok ini laki-laki, kaum laki-laki ini sering ketinggalan. Ada gelombang 2, ada gelombang ketiga. Bahkan ada mubaliknya ketinggalan. Sendirian bersama ummahat yang bukan mahramnya. Sholat berjamaah berdua. Subhanallah. Atau bahkan sudah sholat, MT-nya, calegnya sudah sholat, ibu-ibu, ada satu orang datang, Mas, imami aku. Bukan seperti itu. Warganya pakai hijabnya, ya, yang gaul. Hijabnya gaul, tidak syar'i. Wah, ini perlu dijtihati, nasihati
Pakailah hijab yang syar'i. Itu namanya ijtihad. Ijtihad bukan menambah peraturan, bukan menambah syariat. Itu para bapak. Jadi kita kelihatannya beribadah, kelihatan kita sudah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bisa infak, bisa sodakoh, bisa ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata caranya menyelisih syariat. Kita membicarakan orang gampang sekali. Ya. Bid'ah. Orang luar itu bid'ah itu. Gampang sekali, ya. Orang lain itu, orang luar, ya. Kita kan bid'ah. Kita sendiri, subhanallah. Ya. Apa itu? Gudang apa-apa namanya tuh. Ahlul bid'ah, gudangnya bid'ah juga ternyata. Dan ternyata bid'ah kita itu dulu itu bid'ahnya berat. Bid'ah akidah. Bid'ah ibadah. Bid'ah akidah gimana? Kaliannya jamaah. Orang ini opo-opo nih. Dek bonjrot. Nah, na'udzubillah. Itu bid'ah akidah. Ijtihad, tidak boleh makmum dengan orang luar. Wah, ijtihad lagi. Agama kok ijtihad melulu? Ada sunnahnya ijtihad. Waktu anak diutus Bapak Dhohir mengambil sanad qiraah sab'ah di Malaysia 97. Saya di Malaysia itu 3 minggu pulang ke Indonesia. Setiap masuk di Malaysia 3 minggu itu nggak pernah sholat Jumat di masjid. Padahal nggak sampai 200 meter ada masjid. Sampai yang paling aneh para bapak, ini bapak-bapak dan ikhwas semua, saya ceritakan itu supaya bersyukur. Sampai sama syekhnya sendiri, Sayyid Husain As-Sabbah, beliaulah yang beri sanad qiraah sab'ah. Itu tidak pernah kita makmum di belakangnya. Kita belajar sama beliau, tapi kita nggak pernah makmum sama beliau. Gimana? Aneh apa? Aneh. Waktu hataman Pak, mau penyerahan sanad, Sayyid Husain As-Sabbah kita bawa ke rumah Sabilillah di pelabuhan. Ada rumah Sabilillah di situ, 3 lantai. Tempatnya di lantai 3. Semua kaca dirapetin, tutup. Beliaunya kita bawa di situ sekitar jam 5 ba'da asar. Kebetulan musim durian. Saya nyindir barangkali ada durian, boleh disiapkan. Belum musim barangkali. Musim durian Pak. Syekhnya alhamdulillah kita suguhin yang enak-enak supaya beliaunya semangat gitu. Dan kawan-kawan jamaah ini keluar nemuin syekhnya, salaman. Nah, kita tunjukkanlah pada syekh. Syekh, inilah kawan-kawan kami dari Indonesia kerja di sini. Inilah dari mereka inilah yang mengutus kami mencari sanad. Ya, nanti akan kami sampaikan ilmu kepada mereka itu. Ini di antara mereka. Banyak yang nemuin sama saya itu. Begitu tiba saatnya sholat maghrib, nggak ada orang. Pada kabur semua. Ngumpet di dalam. Di dapur. Setelah salam saya noleh. Loh, teman kamu tadi yang banyak mana? Kata kita,
Afwan Syekh, itu mereka pada sibuk persiapan hataman. Nggak bisa begitu. Nggak benar. Waktunya sholat, harus sholat. Marah Syekhnya. Kalau ngerti teman antum nggak sholat, anak nggak mau datang ke sini. Betul Pak, marah Syekhnya. Tapi kita bertiga ini, saya, Mas Iwan, Pak Abdul Hamid. Ya. Terus kita rayu lagi Syekhnya supaya menurun, supaya nggak panas Syekhnya. Sampai akhirnya setelah sholat isya itu, ya dibacakanlah oleh Syekh itu sanad, ditunjukkan inilah sanad anak-anak kalian yang kalian utus. Jam 10 malam Syekhnya kita antar lagi ke apartemennya. Setelah itu kita ulangi lagi sholat. Ulangi lagi sholat. Tadi makmum di belakang Syekh itu makmumnya pura-pura. Jadi maghrib, isya diulangi lagi. Begitu Pak. Setiap sholat berjamaah itu pasti kami itu kucing-kucingan. Di masjid raya. Orang sudah jelas. Kita itu sengaja ngelama-lamain di kamar mandi. Sengaja ngelama-lamain di toilet. Orang udah bubar, nanti baru kita naik sholat. Sama Pak? La haula wala quwata illa billah. Jadi begitu. Nah, sanadnya diambil, qiraah sab'ahnya diambil, tapi kita mengatakan Syekhnya kafir. Berarti ngambil sanad dari orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah Pak, dulu kita di jamaah itu lucu-lucu. Seperti itu. Orang kita butuhkan, orang kita ini, tapi kita bilang orang kafir. Jadi bersyukurlah pada Allah. Kita oleh Allah dibuka, disadarkan. Jangan takut kepada manusia. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah bikin susah kamu ucapan mereka. Mereka ngomong apa? Nah, lihat tuh. Sekarang setelah keluar dari jamaah, deblek dia. Nah, jadi tukang becak dia. Nah, jadi tukang ojek dia. Alhamdulillah Pak. Sampai hari ini semua itu nggak terbukti. Saya tetap makan, sehat, walafiat, minum, bahkan bisa datang kemari ini bukan saya jalan kaki, bukan saya naik ojek, saya naik mobil Pak. Nah itu pertolongan Allah. Dari kecil saya di jamaah, nggak pernah belajar kerja, nggak pernah belajar macul. Begitu suruh keluar dari Kediri, saya mau di mana ya? Saya nggak pernah nyelengin. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Bahkan setelah saya dikeluarkan dari Kediri itu, malah lahir anak saya yang nomor 10. Alhamdulillah. Lahir dalam pengungsian. Nah, para bapak, apalagi bapak-bapak sekalian sudah punya ma'isyah yang cukup. Punya, ya artinya makan minum bapak sudah tanggung sendiri. Dari dulu nggak pernah dikasih makan sama Sabila. Maka nggak perlu lagi khawatir-khawatir. Saya Pak 100% Sabila. Nggak pernah tahu harga beras itu berapa, harga minyak itu berapa. Tapi saya keluar, alhamdulillah bernapas, hidup biasa, normal. Tapi kalau orang bicara begini, ya biarlah. Itu kan melepaskan gondoknya, melepaskan panasnya dada ini, ya caranya ya ngomong. Jadi ini mengeluarkan panasnya dada. Daripada nggak ngomong kan malah nanti ini panas kepalanya. Ya udah biar ngomong aja lah, nggak apa-apa. Kita maklumi, kita maafkan.
Semoga Allah memberikan hidayah sunnah, hidayah tauhid pada kawan-kawan kita semuanya, saudara kita semuanya yang masih ya, di sana. Ya, sebagai penyemangat untuk hijrah, jangan takut. Ya. Semoga kita oleh Allah dijaga dari keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah menjaga hati kita selalu ikhlas. Dan semoga Allah memberikan kita pertolongan selalu mutabaah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para bapak dan saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.